Baik anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang mengenal icon standar pengolah kata ya. Pada kali ini kita akan belajar pada aplikasi Microsoft Word. Yang akan kita pelajari ada 3 hal, yaitu bagaimana cara membuat tulisan tebal, bagaimana cara membuat tulisan miring, dan bagaimana cara membuat tulisan bergaris bawah. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang tulisan tebal. Nah, kita contohkan di sini kita mengetik nama saya Andi Akbar, dan pada kata Andi Akbar ini kita akan buat menjadi tebal. Nah, cara yang pertama itu kita mengeklik logo bold yang ada pada font group ya. Caranya itu kita klik kiri, lalu kita tahan bagian mana yang akan kita buat tebal, lalu lepaskan. Nah, ini yang dinamakan blok proses ya, proses blok. Jadi kita blok dulu kalimatnya dengan cara seperti barusan yang Ustadz bilang. Lalu kemudian kita ke font group ya. Di sini kita font group, maka kita akan menemukan gambar yang bergambar B, huruf B. Nah, ini yang dinamakan bold. Dilambangkan dengan B, kita klik, kemudian tulisan yang barusan sudah kita blok itu menjadi tebal. Jadi tebal itu bahasa Inggrisnya bold, dilambangkan dengan huruf B. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua kita balikkan dulu. Cara yang kedua kita menggunakan kombinasi keyboard ya, dengan cara kita tekan kontrol dan tekan huruf B. Tekan kontrol lalu tekan huruf B, maka hasilnya akan sama, menjadi tebal. Itu. Dan cara yang ketiga ya, itu menggunakan pada panah font group itu, kita samping panah font group itu kita pilih, kita klik, kemudian kita pilih bold, kemudian oke, maka sama, hasilnya akan menjadi tebal gitu. Jadi barusan ada 3 cara. Yang pertama klik ke huruf B pada font group, kemudian kita kombinasi tombol, dan yang ketiga kita pilih panah di samping font group itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar tentang underline ya, atau huruf bergaris bawah. Di buku kalian pada halaman 9 itu silakan bisa kalian simak. Sekarang Ustadz akan melanjutkan contohnya. Di sini Ustadz akan ketik nama saya Andi Akbar, saya berasal dari Madura. Nah, sekarang kita akan buat Madura ini menjadi garis bawah. Ada 3 cara ya anak-anak untuk membuat tulisan itu menjadi garis bawah. Yang pertama kita sama dengan yang tadi, kita blok dulu. Caranya dengan klik kiri pada bagian mana yang akan kita blok ya, klik kiri kemudian tahan sehingga kita pilih atau seleksi tulisan mana saja yang akan diblok. Nah, pada kali ini kita akan memblok tulisan Madura. Itu setelah diblok lalu dilepaskan. Setelah ditahan dilepaskan. Kemudian kita pergi ke font group, ke tempat yang tadi logo B. Nah, sini kita ada logo U yang bergaris bawah. Ini namanya underline. Ya.
kita tinggal klik, kemudian otomatis Madura, tulisan Madura sudah bergaris bawah. Nah, Ustadz zoom dulu. Nah, ini tulisan Madura otomatis sudah bergaris bawah. Kita kalau sudah kita klik underline, nah, ada 3 cara ya. Yang pertama ke font group dengan cara pilih logo U yang bergaris bawah. Nah, terus yang kedua, langkah yang kedua, Ustadz balikan dulu ini ya. Ustadz balikan dulu ke semula. Kita klik, kita blok lagi tulisan Maduranya. Kemudian kita menggunakan kombinasi tombol dengan cara Ctrl dan U ya. Jadi tombol Ctrl dan tombol U pada keyboard kita tekan. Boleh secara bersamaan atau boleh secara bertahap. Yang pasti itu ditekan secara bareng-bareng, jangan dilepas gitu. Kita coba Ctrl plus U secara bersamaan atau ditekan secara bareng. Nah, itu sudah. Kalau ditekan keyboard Ctrl plus keyboard U, maka hasilnya sama dengan kita mengeklik logo U bergaris bawah. Itu ya. Dan cara yang ketiga sama dengan yang tadi, kita pilih panah kecil di samping font, kita cari di sini ada underline style ya. Di kolom bawah tengah ada underline style ya. Di underline style ini kita pilih. Nah, ada panah ke bawah, kita klik, kita pilih word only ya. Kita pilih word only. Maaf, ini salah klik. Kita pilih word only. Nah, terus setelah itu kita tekan OK. Maka tulisan Madura tadi sama dengan cara yang sebelumnya, tulisan Madura akan menjadi bergaris bawah. Itu ya. Itu ada 3 cara, sama dengan yang membuat tulisan tebal ada 3 cara juga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membuat tulisan bergaris miring ya. Kalimatnya akan Ustadz teruskan di sini. Nama saya Andi Akbar, saya berasal dari Madura dan dan saya bersekolah di SD plus Nurul Hikmah ya. Nah, kita akan membuat tulisan plus ini, biasanya ini tercetak miring ya. Biasanya ini tercetak miring. Kita akan buat tulisan plus ini menjadi miring. Ya, bagaimana caranya? Silakan simak langkah-langkah berikut ini. Jadi yang pertama sama, kita blok dulu kalimat atau kata yang akan kita buat tulisan miring. Kemudian kita pilih logo I yang berjejer dengan logo B dan U tadi. Ini italik ya, artinya miring. Jadi kita pilih ini, diklik, otomatis tulisan akan menjadi miring ya. Sudah berbeda dengan yang lain, tulisannya terlihat miring ya. Ini menggunakan cara yang pertama, kita pilih logo I di font group gitu ya. Terus cara yang kedua, kita tekan menggunakan kombinasi keyboard. Menggunakan kombinasi keyboard itu
keyboard control dan keyboard I kita tekan secara bersamaan atau bergantian tanpa dilepaskan. Ya, seperti ini hasilnya ketika sudah ditekan tombol keyboard control dan keyboard I. Itu ya. Atau kita bisa menggunakan cara yang ketiga, sama. Jadi ada 3 cara. Cara yang terakhir sama dengan cara yang sebelumnya. Kita pilih panah kecil di samping font, kita pilih italic, kemudian kita klik OK. Maka otomatis tulisan akan menjadi miring. Ya, jadi sama-sama memiliki 3 cara. Yang pertama di font group, tekan logo yang berkaitan dengan itu, kemudian kombinasi keyboard, dan yang ketiga kita bisa ke menu pop up pada font group di panah kecil di samping font group itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau misalnya tidak bisa dipahami, silakan diulang videonya dan dipraktekkan, atau enggak kalau masih bingung silakan bisa ditanyakan nanti ke Ustadz. Sekarang sebagai latihan pada materi, silakan kerjakan tugas yang akan Ustadz berikan setelah ini ya. Diperhatikan instruksi tugasnya. Tugas yang pertama ya. Tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama itu membuat cerita pendek tentang liburan yang ketentuannya adalah apabila di cerita ada nama orang maka diketik tebal ya. Ketentuan yang kedua, apabila di cerita ada nama tempat itu diketik miring. Dan yang ketentuan yang ketiga, apabila di cerita itu ada nama daerah maka diketik dengan garis bawah. Contoh nih, jadi jangan lupa ya, apabila nama itu diketik tebal, apabila nama daerah itu diketik miring, dan nama tempat itu diketik garis bawah. Selamat mengerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih.